Ya, halo Lur. Waduh, duh, duh. Jumpa lagi dengan saya di channel calon presiden Konoha. Nah, dan pagi siang hari ini jumpa lagi kita Lur. Gimana kondisi teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga ternak-ternak teman semua juga diberi kesehatan dan diberi lancar dalam merawatnya. Amin. Dan hari ini kita akan sedikit belajar bagaimana ketika teman-teman itu memiliki keinginan atau suatu kemauan menjadi seorang peternak atau merawat sapi ataupun merawat kambing seperti itu. Sebenarnya apa saja yang harus disiapkan, Lor? Wah, ini agak ngos-ngosan ya. Habis ngarit. Jadi seumpama teman-teman itu sudah memiliki kemauan dan mempunyai anggaran untuk menjadi peternak atau mau membeli kambing atau membeli sapi, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan? Yang pertama itu yang harus disiapkan terutama itu bukan sapi, bukan apa, tapi ilmunya loh. Yang paling utama itu ilmunya apa ya, ilmu tentang pakan, tentang merawat, itu penting sekali. Jadi bukan sekedar kita punya uang terus beli tanpa ilmu, itu wah, itu untuk seorang pemula itu agak agak berisiko ya Lon. Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika mempunyai kemauan itu cari ilmunya dulu, belajar dulu. Belajar itu bebas mau bagaimana, bisa ya buka-buka YouTube dulu, lihat-lihat, pelajari. Kalau di rumah ya tanya ke orang tua atau tetangga atau teman yang sudah lama memelihara sapi atau kambing. Nah, itu bisa tanya-tanya dulu, Ron. Jadi benar-benar di apa ya? Ketika bertanya itu benar-benar dipahami. Oh, cara merawat pedet itu seperti ini, pakannya seperti ini, comborannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika yang pertama itu ketika teman-teman mau memelihara sapi, itu yang harus dicari ilmunya. Itu yang pertama. Itu syarat mutlak ya loh. Kalau menurut saya ya, ilmu itu, pengetahuan itu amat sangat penting untuk kedepannya seperti itu. Karena merawat sapi itu kan ya mudah-mudah gampang seperti itu. Pasti banyak anunya apa? Susah senangnya, kendalanya itu pasti ada seperti itu. Oke, yang pertama itu ilmu. Yang kedua itu pakan, itu wajib juga. Jadi teman-teman sebelum membeli sapinya itu teman-teman sudah menyiapkan bank pakan. Tuh, bank pakan ya ini karena ya kebutuhan untuk makan setiap hari itu kan banyak, makan sapi setiap hari itu kan banyak. Jadi teman-teman setidaknya harus menyiapkan bank pakan. Dan untuk saran saya itu jangan hanya satu macam. Jadi jangan hanya satu macam jenis rumput loh. Bebas mau pacong, godot, ini ada ketela, ada rumput apa. Pokoknya dicampur-campur seperti itu. Ya minimal 2 atau 3 jenis pakan itu harus kita tanam seperti itu. Nah, ini tapi tidak berlaku untuk teman-teman yang anu ya apa. Kecuali teman-teman mau memelihara tapi pakannya mau beli, ya itu monggo. Seperti itu. Tapi kalau saya ya eman-eman apa ya? Ya untuk belajar alangkah baiknya untuk pengeluaran pakan itu kan diminimalisir. Jadi sebelum teman-teman membeli ternaknya, teman-teman harus menyediakan pakannya loh, bank pakannya itu wajib
amat sangat penting itu, seperti itu. Kecuali teman-teman ya tadi mau tiap hari beli ya monggo, jadi persilahkan. Tapi kalau saya cari yang gratis-gratis seperti ini. Ya kita harus tanam dulu seperti itu. Nah, oke. Nah, ilmu sudah, bank pakan sudah. Nah, kandang. Siapkan kandangnya dulu. Kalau kandang menurut saya untuk belajar, ini tahap pemula ya Lor, yang saya seadanya dulu lah. Ini seperti saya ini juga pemula, kandang seadanya dulu seperti ini. Kayak kayu-kayu seperti ini, yang enggak harus seperti yang peternak-peternak yang sudah besar itu Lor. Enggak harus. Ya, seadanya dulu. Seperti ini ya, kandang seadanya dulu. Jadi ya mungkin teman-teman sering melihat kandang-kandang yang mewah, yang bagus di peternak-peternak besar, ya itu memang bagus, tapi kan untuk anggarannya itu kan terlalu banyak ya. Untuk pemula, yang ditakutkan kita sudah buat kandang bagus apa, nanti di tengah jalan malah putus. Nggak semangat lagi, nggak mau memelihara lagi kan, ya apa ya, mubazir gitu loh anunya, apa, dananya seperti itu. Jadi apa, semua serba seadanya dulu lah. Jadi sama teman-teman mempunyai anggaran yang minim, seumpama punya pelatihan, mau punya uang 15 juta, itu udah bisa buat kandang sama buat beli sapinya Lor. Kalau untuk pemula ya, seperti itu. Nah, jadi kandang seadanya dulu, jangan terlalu mengejar keinginan langsung yang wah, itu jangan kalau menurut saya ya, seperti itu. Nah, seumpama tadi kandang sudah, nah baru beli sapinya. Nah, ini untuk membeli sapinya itu pun teman-teman juga harus belajar lagi. Maksudnya ya belajar bagaimana cara membeli sapi yang ketika dirawat itu menguntungkan, seperti itu. Nah, dan belinya itu untuk teman-teman yang baru memulai, saya anjurkan jangan memberi yang pedetan baru lepas sapi. Itu jangan. Baru lepas sapi itu ya rata-rata di usia 4-5 bulan. Seperti itu. Ya itu memang kalau dilihat itu baru bagus-bagusnya loh, seperti itu. Kan masih nyusu, ya kan. Dan ketika baru dipetot, baru lepas sapi itu masih bagus-bagusnya. Karena apa? Masih apa itu, karena pengaruh air susu dari induknya itu. Nah, itu untuk pemula itu saya tidak anjurkan seperti itu. Alangkah baiknya membeli yang sudah usia 7-8 bulan, itu kan masuknya sudah aman. Biasanya usia segitu sudah melewati fase apa ya, kalau di daerah sini bilangnya kecentet Lor, seperti itu. Jadi kan seumpama usia 4-5 bulan di sapi, nah ada selang 2-3 bulan itu usia-usia yang rawan untuk seorang kita sebagai pemula itu untuk merawat itu. Kalau kita tidak benar-benar paham dalam merawat pedet, wah itu akibatnya kan sangat fatal, seperti itu. Dan juga pedet di usia seperti itu, harganya biasanya mahal Lor, seperti itu. Apalagi teman-teman jangan sekali-kali untuk pertama ini ya, baru benar-benar pemula, jangan membeli pedet super ya. Pedet yang super itu jangan. Karena apa ya, mahal, jelas itu mahal. Jadi usia 4-5 bulan itu kalau yang super sudah bisa 15-16 juta gitu. Itu kalau saya ya, kalau untuk belajar itu aduh terlalu mahal ya. Pokoknya seadanya dulu, serba seadanya saja. Contohnya seperti ini nih, pokoknya semua serba seadanya, kandang seadanya. Ini yang lain beli simental, limosin, yang super, ini saya belinya yang biasa. Ini apa masuknya, ini BX kayaknya, Brahman Cross, tapi yang biasa saja. Jadi enggak yang
maksudnya kelasnya yang terlalu super juga enggak, yang biasa saja. Intinya untuk pembelian pertama, untuk perawatan pertama ini kan anu saja, untuk belajar maksudnya. Jadi beli sapi jantan ini untuk belajar seperti itu. Jadi benar-benar kita rawat ini, kita teliti, kita beli, kita rawat, kita berikan pakan, kita combor, itu benar-benar untuk belajar. Nah, seumpama teman-teman telah membeli dan merawat 1 tahun, dijual ada untungnya. Nah, itu baru kalau si untung itu bisa buat mau renovasi kandang, itu bisa. Nah, baru seperti itu, atau mau meningkatkan grade si pedet. Nah, seperti itu bisa. Yang penting untuk sapi pertama itu untuk belajar dulu. Jadi belajar susah senangnya merawat sapi, ya kan? Nah, maksudnya anunya gimana, apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pembesaran si sapi itu kan benar-benar kita pahami. Harus benar-benar kita pahami dulu. Jadi yang pertama ini, pokoknya beli pertama ini untuk belajar kalau saya. Jadi masalah nanti untung berapa itu nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting kita tahu seluk beluk sapi dulu seperti itu. Nah, nanti baru yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu monggo, ya hasil keuntungannya itu bisa buat renovasi kandang, menaikkan grade sapi. Nah, baru seperti itu loh. Jadi pokoknya untuk pemula seadanya dulu, jangan terlalu mengejar ekspektasi yang terlalu tinggi. Yang mau beli pedet langsung yang super, kira-kira besok kalau dipelihara tahun laku 30 juta, jangan ya seperti itu. Pokoknya biasa saja, seadanya dulu. Nanti kalau teman-teman ilmunya sudah dapat, prakteknya sudah dapat, monggo itu bisa saya anukan ke teman-teman semuanya, kembalikan ke teman-teman semuanya. Mau membeli yang seperti apa, monggo, yang penting punya ilmunya dulu seperti itu. Nah, oke ya lor, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada banyak kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share sak bledosmu pokoknya. Dan salam ngarit, sak kesele. Dah.